Bismillahirrahmanirrahim. Jalankan videonya, bayarnya sengaja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Kamera jalan video, teman-teman. Para mulia, Pasar Dimas, Pak Kaur Dimas, dan rekan-rekan Satdimas, kemudian para mubalik dari anggota HDR Kabupaten Pasaman. Pada kesempatan sore hari ini sengaja saya mengundang para dari perwakilan dari HDR ini untuk bersilaturahmi. Yang pertama, ini baru mungkin kesempatan pertama saya sebagai Kapolres Pasaman untuk bisa berkomunikasi silaturahmi. Mohon maaf kalau baru sekarang saya menghubungi atau bersilaturahmi, karena waktu saya masuk pertama ke sini sih suasananya tingkat politiknya cukup tinggi. Waktu itu pilkada baru dimulai sampai selesai baru dilantik kira-kira bulan Februari ya, Maret sudah mulai berjalan. Kemudian kita disibukkan oleh PPKM atau penanganan COVID, di mana bulan Maret kemarin kita cukup tinggi di Pasaman ini pertumbuhannya, dan baru sekarang di bulan Ramadan yang mulia ini kegiatan memang tidak berkurang, namun demikian ada waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan untuk bersilaturahmi dengan beberapa pihak, beberapa kelompok masyarakat. Sehingga ya inilah kesempatan saya untuk bersilaturahmi secara resmi. Dan mohon maaf juga waktu ada kegiatan ADN 3 hari ya, saya pas ada perintah ke Polda. Jadi waktu itu saya wakilkan ke Pak Yani, waktu itu Wakapolresnya, dan rupanya sekarang Pak Yani pun bergeser ke Polda. Jadi adanya latar belakang runutan kronologis seperti itu yang mendorong saya juga untuk melaksanakan atau mengadakan acara ini. Yang kedua, ini juga saya dulu diberikan amanah atau pesan dari orang tua saya, dimanapun saya berada, maksudnya melaksanakan tugas,
karena saya menjalankan fungsi sebagai salah satu bagian dari Umarok, maka jangan pernah meninggalkan ulama. Berita bapak saya demikian. Ulama itu tidak hanya rohaniwan, tapi juga orang-orang yang berilmu lainnya, terutama khususnya karena saya beragama Islam itu, atau umat beragama yang orang-orang yang diberikan ilmu yang agama cukup lebih daripada masyarakat yang lain, daripada orang awam. Ulama dari Umarok, karena ulama ini fungsinya ada, mungkin saya pernah memberikan analogi, kalau saya ambil dari ceramah Zaidul Yazid juga, Almarhum Zaidul Yazid, ulama itu berada di jari tengah itu lebih tinggi dari yang lain. Dia bisa kemana-mana, tapi dia posisinya harus di tengah, tidak boleh ke kiri dan tidak boleh ke kanan. Nah, itu fungsinya ulama atau orang yang berilmu adalah menjadi jangkar semua kelompok atau komponen masyarakat yang lain, sehingga bisa bersatu. Istilahnya seperti itu. Oleh karena itu pada kesempatan sore ini sebenarnya saya nggak berprotokol, nggak berresmi-resmi, tapi kita ini berdialog saja. Mungkin ada yang bisa kami dorong sebagai aparat negara, dan juga kami juga sangat memerlukan dukungan dari para ulama di Kabupaten Pasaman ini, karena tugas kami sebagai polisi ini sebetulnya kewajiban atau tanggung jawab dari kita semua, hanya saja diwakilkan atau didelegasikan secara lebih besar pada kami sebagai petugas yang ditunjuk negara untuk karena ada kewenangan-kewenangan yang harus kami jalankan. Nah, ini kami tidak bisa secara umum. Sebetulnya kita semua harus berperan. Hanya saja kita polisi diberikan kewenangan yang lebih karena ada kewenangan tadi atau hal-hal yang harus diambil untuk menentukan menjatuhkan hukuman dan lain sebagainya. Itu kan tidak boleh sembarangan untuk menjaga rasa keadilan. Tapi prinsipnya menjaga kamtipmas ini adalah tanggung jawab kita semua. Seperti juga menjaga kebersihan. Kebersihan itu harus semua. Kalau ada satu ada yang tidak mendukung kebersihan itu tentu jadinya kotor. Demikian juga dengan kamtipmas. Oleh karena itu kami mungkin ke depan mohon didukung, diberikan masukan apa yang mungkin kurang dalam pelaksanaan tugas kepolisian di Pasaman ini. Kemudian apa yang bisa kita bantu untuk menguatkan masyarakat kita di Pasaman, karena 90% ya di Pasaman ini adalah Muslim. Tentu kalau umat Islam kita kuat di Pasaman ini, berarti kelompok kekuatan masyarakat Pasaman juga berarti kokoh, kuat juga. Sama seperti di Indonesia ini 80% kita masih 80% dari penduduk Indonesia adalah umat Islam, sehingga dalam membentuk atau memperkuat ketahanan nasional kita, maka umat Islam lain harus kita bangun terlebih dahulu, karena itu komponen utamanya dari negara dan bangsa kita. Itu mungkin sedikit latar belakang apa yang menjadi tujuan kami menggelar acara ini, akan mengundang buya-buya sekalian untuk hadir dan berdialog dalam kesempatan ini, bukan untuk yang lain-lain, sambil kita ngabuburit yang di muhasabah
kemudian juga waktunya sebetulnya terlambat dan berpikirnya pas dipasin nuzulul Quran gitu ya, atau momen-momen yang indah gitu, tapi rupanya kelewatan kemarin, jadi sekarang tanggal 14 ini baru bisa kita laksanakan. Hari ini kami perkenalkan diri, saya lupa nama saya dari orang biasa. Saya sebelumnya dinas di Polda di Intel, sebelum di Sumbar saya lama di Mabes Polri. Asli saya kelahiran lahir besar di Surabaya, orang tua juga orang Surabaya. Itu mungkin yang secara umum. Saya berada di Sumbar ini baru berjalan 2 tahun, jadi baru tahun 2020 masuk ke Sumbar, dan sebelumnya belum pernah sama sekali datang ke Tanah Minang ini. Tapi kalau ketemu orang Minang di mana-mana ada. Jadi mungkin isu-isunya sudah sering mendengar lah, orang Minang seperti ini dan itu. Tentu kami ingin memperkenalkan, kebetulan tadi Bapak sampaikan juga waktu acara di Sari Rasa, karena Bapak berhalangan diwakili oleh Pak Ahmad Yani. Jadi baik, saya sendiri saya kenalkan, nama saya Sabri Pak, Ketua Himpunan Dai Mubalik Kabupaten Pasaman. Kemudian juga ini Ustadz Muswardi, Sekretaris Umum Himpunan Dai Mubalik. Kemudian Ustadz Alfian, beliau adalah koordinator ketua bidang Departemen Advokasi dan Perlindungan Hukum. Kemudian Ustadz M. Sahdani Harahap, beliau adalah bendahara umum. Kemudian M. Yusuf Aunur Sabri, wakil sekretaris umum. Kemudian Ustadz Fadli Azhari, juga pengurus. Kemudian Ustadz Zunadi, wakil ketua umum, ya sudah segrup sama Bapak kemarin itu. Kemudian Ustadz Dinul Fajri, juga pengurus. Kemudian Ustadz Eri Hadir, juga pengurus. Ustadz Indra Sherman, ini yang bidang dakwah memang beliau Pak. Komunikasi informasi memang dengan beliau. Inilah kami yang kesempatan hadir. Tadi sebenarnya ada juga Dewan Pakar Maete Hasnil, tapi kebetulan dari Bukit dalam perjalanan sekarang mungkin belum sampai, hari hujan. Kemudian Ustadz Fauzi Aliska tadi juga akan hadir. Bagaimana alasan apa? Tentunya kami para dai Mubalik pun tentu sangat tertarik juga seperti itu. Karena bagaimanapun juga kami juga telah memulaikan dengan melakukan satu kegiatan kemarin, dengan melakukan kegiatan yang mengosong tema sinergitas ulama umara dengan himpunan dai. Nah, umara ini di sini juga tentu termasuk bukan saja di pemerintah daerah, juga mungkin institusi kepolisian. Satu, yang kedua juga, kemudian di dalam himpunan dai dan mubalik, Kapolres itu adalah sebagai penasehat kami Pak. Kapolres masuk sebagai penasehat himpunan dai dan mubalik. Nah, jadi tentu ke depan kami juga berharap dari pihak kepolisian, dari Kapolres, ya mungkin dalam satu kegiatan apa yang bisa dibawakan kerjasama, diikutkan kerjasama, kami siap, insya Allah kami siap. Artinya demi untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bersama, kepentingan umat, kita siap bahu membahu. Tentunya nanti bagaimana perjalanannya nanti tentu bisa kita bicarakan. Katakanlah beberapa pertanyaan dalam hal ini. Yang pertama tentang masalah protokol kesehatan Pak. Kita lihat cukup banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat elit Pak. Banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi aneh tapi nyata, kenapa kok orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah cepat sekali itu tidak pidana, sampai diajukan protokol kesehatan itu adalah sebuah pidana, seperti kasus Ustadz Habib Rizik. Sementara Pak Jokowi sendiri melakukan kerumunan, dia tidak diproses itu. Ada anaknya sendiri melakukan kerumunan, pejabat-pejabat yang lain melakukan kerumunan, kok tidak seperti itu kasusnya diangkat?
Kenapa kok orang yang oposisi di barisan oposisi hukum begitu tajam berlaku? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita selaku umat Islam sangat miris, Pak. Ini udah 2 tahun terakhir ini kita merasakan. Saya juga sebagai ASN, Pak. Saya di Kementerian Agama. Kenapa kita sebagai ASN? Bapak kan juga ASN juga, tapi sebagai dalam jajaran kepolisian. Kenapa kok hak kita sebagai warga negara, sebagai ASN, kita tidak diberi kesempatan cuti dalam masalah ini? Cuti nggak bisa diberi kesempatan, mudik pun nggak bisa diberi kesempatan. Alasannya itu COVID. Banyak makan Pak Kapolres. Ya Pak Kapolres, semangat makannya. Sip. Nanti kita upload YouTube nanti nih. Pak Sek, Mas Hardi, oke Buya. Oke, selamat nanti. Saya nih. Ben B. Oh diam. Biasa semangat makannya. Oke. Alah. Ya silakan buka.